sira kanggo maksud sira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kehendaknya kami dapat melanjutkan kembali episode ke-54 kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa dalam penayangan video channel ini. Tanggal 4 Agustus 2009, Selasa Wage, malam Rabu Kliwon, pukul 20:07 malam, Sang Prabu kedatangan tamu dengan suara yang besar dan berat serta dibuat-buat. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa kamu Rojo Mulyo datang? Iblis Rojo Mulyo berkata, Sinuhun Prabu, saya datang. Saya memberitahu bahwa saya sudah tidak lagi membantu Nurdin M. Top, karena Sinuhun Prabu sudah ikut campur tangan dalam masalah ini. Memang kemarin-kemarin saya yang melindunginya, sekarang sudah tidak lagi. Terserah aparat penegak hukum yang menanganinya. Demikian saya memberitahu Sinuhun Prabu. Wassalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Tanggal 04 Agustus 2009, pukul 22:30 malam, Sang Prabu kedatangan Arya Dipo. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Kanjeng Arya Dipo berkata, Sinuhun Prabu, saya datang ingin melaporkan perihal saya dan para sunan yang membantu saya. Perihal Nurdin M. Top, orangnya tidak akan lama tertangkap. Nunggu waktunya saja. Orangnya tidak bisa keluar dari Riau karena sudah dikepung oleh aparat kepolisian. Sehebat apapun dia, Nurdin M. Top bersembunyi, pasti akan tertangkap. Para Kanjeng Sunan mengatakan itu kepada saya, dan supaya disampaikan ke Sinuhun Prabu. Karena dalam hal ini Sinuhun Prabu telah turun tangan dalam mencari Nurdin M. Top, dan berdampak pada semua iblis yang berada di tanah Nusantara ini menyingkir karena Sang Prabu ikut campur tangan dalam masalah ini. Cukup sekian kehadiran saya, Sinuhun. Wassalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Catatan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009, atas nama LSM Gerakan Moral Pembaharuan Nusantara membuat surat ke Mabes, ke Kapolri via Kabarizkrim melalui email yang isinya memberitahukan pada aparat kepolisian bahwa Nurdin M. Top berada di Provinsi Riau, di pinggiran kota, dan pegangan yang dibawanya adalah ajian belut putih, agar tidak mudah ditangkap aparat kepolisian, serta kesediaan saya untuk membantu kepolisian jika memang diminta aparat kepolisian untuk melepaskan pegangan ajian tersebut yang dimiliki dan menjadi andalan Nurdin M. Top. Tanggal 3 Agustus 2009, Kamis Pon, malam Jumat Wage, pukul 23:20 malam, Sang Prabu kedatangan Ibu Ratu Pantai Selatan. Cukup lama Sang Prabu berbincang-bincang sambil berhadapan dengan Ibu Ratu Pantai Selatan.
dalam kurung Ibu Dewi Lestari tutup kurung. Sambil duduk di kursi, "Assalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan berkata, "Kang Mas Prabu, saya hadir." Sang Prabu menjawab, "Iya, bagaimana dia, Jeng?" Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan berkata, "Sudah beberapa waktu lalu saya tidak bertemu. Sudah lama saya tidak mengobrol dengan Kang Mas Prabu." Sang Prabu menjawab, "Iya, betul dia, Jeng." Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan berkata, "Saya lihat Kang Mas agak bingung pada pekerjaan. Jangan khawatir, karena itu semua ujian, Kang Mas. Nanti ada jalannya. Besok dapat pertolongan orang, nanti pekerjaan Kang Mas lama-lama menjadi besar. Semuanya sudah kehendak Tuhan yang Maha Agung. Besok ada orang datang membantu Kang Mas, karena badan halus itu waskita." Sang Prabu menjawab, "Iya Diajeng, Kang Mas belum sepenuhnya mengerti sebenarnya Diajeng dari bangsa jin atau manusia." Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan berkata, "Saya berasal dari bangsa manusia. Itu sudah kodrat dari Allah yang Maha Agung. Karena bangsa jin istrinya bangsa jin. Kalau bangsa manusia istrinya juga bangsa manusia. Begitu, Kang Mas." Sang Prabu menjawab, "Diajeng sudah berapa ratus tahun menjadi Ratu Pantai Selatan?" Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan menjawab, "Saya sudah 500 tahun. Dulu saya dapat firasat dari Allah yang Maha Agung. Pada zamanku akan mendapat suami dari Trah Pasundan yang bertempat di tanah Jawa dan mendapatkan anugerah atau wahyu. Semua makhluk halus tunduk menjadi pengikutnya. Banyak orang-orang yang mengerti nama saya Ratna Suwindi. Sebenarnya bukan. Nama saya adalah Dewi Lestari. Ratna Suwindi itu adalah dayang saya. Bapak saya benar Prabu Munding Sari. Dalam kurung, ketika masih kecil tutup kurung. Setelah dewasa menjadi penguasa dan bernama Prabu Suralaya. Cikal bakal saya sama seperti Kang Mas Prabu, yaitu dari cikal bakal Prabu Cakradewa." Sang Prabu menjawab, "Diajeng, Kang Mas ingin bertanya, bila melihat badan halus Kang Mas gimana?" Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan berkata, "Begini Kang Mas Prabu, sebenarnya badan kasar atau jasad Kang Mas berbeda dengan badan halus atau ruhani Kang Mas. Itu beda sekali. Saya melihat halusnya badan Kang Mas gagah, tampan, dan cahayanya beda dengan yang lain. Banyak makhluk halus yang terpesona dengan Kang Mas." Sang Prabu menjawab, "Oh, begitu Diajeng." Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan berkata, "Lalu seumpama makhluk halus melihat bangsa manusia dari badan halusnya atau ruhnya, bukan jasadnya. Karena
badan halus atau ruh bisa dilihat dengan badan halus atau ruh juga, dan badan kasar yang dilihat juga badan kasar. Begitu Kang Mas Prabu. Kang Mas, semisal saya diizinkan akan masuk ke rumah melihat anak-anak Kang Mas bersama Ibu Rogo dan Eyang. Sepertinya agak tidak baik badannya, ingin saya sembuhkan. Dan setelah itu, saya ingin mengunjungi dan melihat anak lelaki Kang Mas yang ada di Jakarta, dan lalu ke Bogor. Sang Prabu menjawab, "Iya, silakan Diajeng." "Wassalamualaikum," dijawab oleh Sang Prabu. "Waalaikumsalam." Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Kita melanjutkan kembali ke episode berikutnya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.